Sabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah pabrik uang palsu di Bandar Surabaya, Lampung Tengah digerebek polisi. Ribuan uang kertas palsu disita. Seorang pencuri sapi di Lampung Timur ditembak kakinya. Warga Kelurahan Wailudik, Bandar Lampung resah dengan pencemaran debu dari salah satu pabrik batu bara di daerahnya. Langsung kita Sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan uang palsu di Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, digerebek polisi Selasa siang. Dari rumah ini polisi menyita seribuan lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang tersebar di ruang tamu, ruang keluarga, lemari pakaian hingga bawah kasur. Printer mana printernya? Printer. Itu dalam. Pembuat uang palsu ini adalah seorang buruh serabutan bernama Basuki Rohmat alias Gamot. Uang palsu dibuat dengan kertas biasa dan dicetak menggunakan mesin printer. Roti kamu mana? Roti ya? Saya yang edar ini cuma baru satu. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pembuatan uang palsu oleh tersangka Basuki Rohmat telah berlangsung sejak 4 bulan lalu. Uang palsu itu dibelanjakan saat di arena hiburan malam dan warung-warung saat malam hari. Dengan rincian 100.000 sebanyak 574 lembar senilai 57.400.000, kemudian uang pecahan 50 ribuan sebanyak 604 lembar dengan nilai sebesar 57,4 juta, kemudian uang pecahan 10.604 lembar dengan nilai 30.200.000. Uang palsu yang disita senilai lebih dari 88 juta rupiah. Peralatan pembuatan uang palsu disita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tersangka lain yang turut mengedarkan uang palsu buatan tersangka Basuki Rohmat. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dengan pasal yang disangkakan ataupun undang-undang yang disangkakan. Seorang pencuri sapi ditangkap polisi Polres Lampung Timur Senin malam. Tersangka Mustafa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Sukoharjo, Pringsewu. Tersangka mencuri sapi dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. Keduanya mencuri sapi lebih dari 5 TKP di Lampung Timur dan salah satunya di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung. Cukup banyak. Kita terhadap DPO yang kita dapatkan, kita juga dapat informasi yang akurat. Kita kembali ke korban. Memang yang paling penting itu selain pengungkapan tadi pengembalian kerugian untuk korban itu yang paling penting. Berarti untuk saat ini sapi sudah untuk dititipkan ke pihak dititip rawat dengan pihak pemiliknya. Pencurian sapi dilakukan tersangka saat malam hari. Tersangka merusak kunci pintu kandang sapi. Kalau saya palu sekuat mungkin, tapi entah bagaimana caranya saya nggak tahu. Yang jelas si pencuri mencongkel, Pak. Dicongkel ya pintu kandang sapi ya? Ya, pintu kandangnya dicongkel. Mobil tersangka yang menggunakan nomor palsu disita berikut seekor sapi hasil curian tersangka yang belum dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.
Seorang pembobol rumah ditangkap di sebuah indekos di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Selasa dini hari. Tersangka Sahat Panggabean yang sedang tidur akhirnya terbangun dan kaget saat mengetahui polisi sudah masuk kamarnya. Dari penggeledahan di kamarnya, polisi menyita ponsel, tas hasil curiannya, dan sebuah obeng yang dipakai untuk alat mencuri. Tersangka Sahat Panggabean merupakan seorang residivis yang baru keluar dari penjara pada 3 bulan lalu. Sejak keluar penjara itu, Sahat Panggabean kembali mencuri di 3 TKP. Sahat membobol rumah dengan cara merusak kunci jendela pada malam hari saat korbannya sedang tidur. Dari rumah korban itu, tersangka mencuri ponsel, uang, dan perabotan elektronik. Kita menangkap 1 orang pelaku di tempat persembunyiannya di Tanjung Senang. Ini udah kelompok pemain lama ya Bang? Yang memang ini adalah seorang residivis dan merupakan kelompok yang terus akan kita kembangkan siapa saja yang terlibat dalam kelompok ini dan di mana saja TKP-TKP nanti yang telah dilakukan oleh kelompok ini. Sebagian barang curian tersangka telah terjual. Atas perbuatannya, tersangka Sahat Panggabean kini harus kembali menjalani hidup di dalam penjara untuk kedua kalinya. Ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Rabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berapa? 2.000 atau 5 paling? Para petani melon di Desa Nusawungu, Pringsewu terdampak cuaca panas ekstrim. Tanaman mereka yang sudah berbuah tidak subur akibat kekurangan air. Sebagian daun pada batang juga mengering hingga menyebabkan pohon melon nyaris mati. Menurut petani, tanaman melon lebih bagus ditanam pada awal musim kemarau. Namun pada musim tanam ini, para petani tidak menyangka jika sumber air diirigasi dan sungai sekitar akan cepat mengering. Dampak kekeringan tersebut, buah melon tidak berkembang besar. Para petani memastikan hasil panen melon tahun ini menurun drastis. Pada cuaca normal di lahan seluas 1 hektar bisa menghasilkan hingga 5 ton buah melon. Namun kali ini target itu dipastikan tidak tercapai. Karena berdampak kemarau panjang ini dan di sini nggak ada pengairan untuk irigasinya. Jadi berdampak banget sama tanaman, khususnya untuk buah. Buah itu nggak bisa besar kalau nggak ada air. Jadi berharapnya kalau bagi pemerintah kami itu ingin bantuannya. Di sini juga petani kan bukan saya pribadi, bukan cuma saya, banyak yang kena dampak kekeringan ini. Nah, para petani melon di Pringsewu mendesak pemerintah segera membantu mengatasi krisis air tersebut dengan cara membangun sumur bor dan menormalisasi irigasi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.